Selamat pagi manusia-manusia Allah yang ada roh Allah di dalam setiap kita. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan dengan judul Memakai Karunia Allah. Ya, memakai karunia Allah. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, yang sudah ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Karunia Allah sebenarnya hanya satu, yaitu Roh Kudus, atau disebut juga Roh Allah. Roh Kudus inilah, Roh Kudus yang satu inilah yang mengerjakan berbagai manifestasi dalam hidup kita orang percaya. Jika kita sakit, maka Roh Kudus mengerjakan kesembuhan di dalam kita. Jika kita lemah, maka Roh Kudus mendorong kita berdoa dalam bahasa roh untuk membangun iman kita kembali. Dan seterusnya. Jadi karunia Allah itu sebenarnya adalah Roh Kudus yang mengerjakan berbagai macam pekerjaan di dalam diri kita orang percaya. Jadi kita harus mengerti bahwa seluruh karunia Allah, seluruh karunia Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap kita. Dan itu siap dipakai, itu bisa dipakai setiap hari dalam kehidupan kita. Inilah yang sebenarnya sedang disampaikan oleh Paulus dalam surat 1 Korintus tentang karunia-karunia Roh Kudus. Saya bacakan 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Sayangnya selama ini kita salah mengerti tentang karunia Roh Kudus. Kita berpikir terserah Roh Kudus memberi kita karunia apa. Kalau Roh Kudus tidak memberikan, maka kita tidak dapat melakukan karunia tersebut. Itu pikiran sebagian besar orang percaya. Tetapi coba perhatikan, ayat ini mengatakan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakanlah berarti bergantung pada kita sepenuhnya. Apakah karunia roh bekerja di dalam kita atau tidak, itu bergantung sepenuhnya kepada kita. Kita harus belajar untuk menyadari dan mempercayai bahwa seluruh kepenuhan Allah, seluruh karunia Allah itu sudah diberikan kepada kita. Dan kemudian kita juga harus mulai belajar memakainya. Nah, disinilah banyak orang jadi salah paham, salah mengerti. Ada atau punya karunia Roh Kudus belum tentu bisa memakainya. Demikian juga dengan karunia Allah yang lain. Seperti kasih, sukacita, mujizat, bahasa roh, dan lain-lain. Apakah kita belum punya kasih? Kita punya kasih, tapi belum tentu kita bisa memakainya. Demikian juga dengan karunia Allah, karunia Roh Kudus. Itu berarti tidak pernah berbahasa roh, tidak pernah atau belum pernah menyembuhkan, tidak pernah melakukan mujizat, bukan berarti belum dibaptis Roh Kudus. Bukan berarti tidak ada Roh Kudus
di dalam diri kita. Tetapi mungkin kita belum bisa memakainya. Ya. Itu sudah ada di dalam setiap kita, tetapi kita belum bisa, belum mampu ya untuk memakainya dengan efektif. Karena itu ayo mulai hari ini kita belajar memakainya. Ya. Percayalah itu sudah ada dan kemudian kita mulai belajar memakainya. Ya, saya mau memberikan contoh ya. Saya mau kasih contoh. Tuhan itu ternyata sebel ya. Tuhan itu sebel ketika kita tidak menyadari karunia Allah di dalam diri kita dan malah kita dalam tanda kutip selalu ngerepoti Tuhan ya, di dalam segala sesuatu. Karena kita tidak menyadari bahwa karunia Allah di dalam kita. Saya kasih contoh ya. Contoh yang pertama di dalam Markus 4 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau ayat-ayat ini saya bahasakan dengan bahasa sederhana itu gini. Ya, Yesus ini pegel, Yesus ini sebel sama murid-muridnya. Kenapa? Karena enak-enak tidur kok dibanguni hanya gara-gara ada badai, ya. Ya, sebel, ya, pegel sebenarnya. Yesus itu ngomong gini sebenarnya, ngomong saja kepada badai, kepada angin, "Diam, tenanglah." Ya. Bukankah karunia Allah yang sama ada di dalam murid-murid? Ya. Murid-murid tidak sadar punya karunia Allah di dalamnya. Ya. Karena itu dalam kisah ini tuh sebenarnya konteksnya seperti itu. Ya. Yesus ngomong, "Kenapa kamu nggak percaya? Ya, banguni aku waktu tidur. Ya, hardik saja anginnya, kamu kan punya karunia Allah." Itu mirip dengan kisah yang dialami oleh Musa juga. Ya, coba kita lihat ya kisah ini. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Musa dan bangsa Israel pada waktu itu dikejar oleh seluruh tentara Mesir hendak dibinasakan. Di depan mereka Laut Merah, kanan kiri diapit oleh gunung, tidak ada jalan keluar. Maka melihat hal itu Musa berdoa kepada Tuhan, berteriak-teriak karena panik, ya, minta tolong sama Tuhan. Bukannya ditolong sama Tuhan, malah dimarahi sama Tuhan. Ya, di dalam kisah ini. Ya, kalau bahasa sekarang gini, lapa doa sambil teriak-teriak. Ulurkan tongkat dan belahlah lautnya. Ya. Kita pun saat menghadapi masalah, sering seperti Musa ini. Ya, berdoa, nangis-nangis, teriak-teriak kepada Tuhan. Padahal di dalam kita sudah ada seluruh karunia Allah yang sempurna, ya, tinggal dipakai. Ya. Saya akan akhiri ya dengan satu cara, ya. Cara paling mudah memakainya, memakai karunia Allah adalah percayalah dan perkatakanlah itu setiap hari. Ya, maka akan terjadi suatu mujizat yang hebat. Saya akan lanjutkan di bagian yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya mulai hari ini seluruh karunia Allah sudah ada di dalam kami. Dan kami mau belajar memakainya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati semuanya. Haleluya. Amin.